Assalamualaikum, hai semua, welcome to Yakiu Family. Nah, hari ini bersama aku Alda. Hari ini aku mau sharing tentang jurusan hubungan internasional. Karena sekarang lagi musim SBMPTN, meskipun tesnya udah selesai ya, tapi kan pengumumannya tuh belum mulai. Nah, jadi buat kalian yang lagi ambil tes tentang HI atau nanti mau nyoba jalur yang lain tentang HI, kalian mungkin bisa dengerin ini. Nah, jadi aku tuh udah lulus barusan bulan Maret kemarin. Aku tuh di UMM. Nah, kenapa aku bisa di UMM jurusan HI itu karena awalnya aku Muhammadiyah waktu SMA. Jadi waktu masuk kampus itu udah pasti lebih gampang kan lewat jalur undangan. Nah, kenapa aku milih HI hubungan internasional tuh sebenarnya karena asal sih milihnya. Karena dia itu pilihan teratas gitu. Terus aku mikir kan pilih apa, coba akhirnya ya udahlah milih HI aja. Padahal tuh nggak sesuai passion gitu. Nah, ini semua terserah kalian sih. Kalau kalian mau pilih sesuai passion ya berarti bagus dong kalau itu sesuai passion. Tapi kalau misalnya kayak aku karena dia paling bagus urutannya ya nggak apa-apa. Kalian juga bisa pilih HI. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan kalau kalian milih HI itu. Karena kan sekarang lagi banyak ya dibahas di Twitter sama TikTok kalau HI itu cari kerja susah. Nah, sebenarnya menurut aku itu agak benar sih. Karena HI itu kan dia luas ya. Semua tuh dipelajari. Negara, politik, masyarakatnya, kasusnya, jadi kayak dia tuh lebar gitu loh, kayak nggak menjurus dia belajar apa. Misalnya kalau hukum kan ya tentang hukum aja, tapi kalau HI kan nggak cuma negara doang yang dibahas kan, politik, masyarakat, kasusnya, terus pokoknya semuanya banyak yang dibahas gitu. Biasanya kan kalau masih mau maba itu nggak tahu ya, belum mikir mau kerja apa, pokoknya jurusannya yang dia pengen gitu. Nggak apa-apa sih, aku juga dulu gitu kok soalnya. Nah, tapi nanti kalau kalian udah seiring jalannya waktu terus ngerasa salah jurusan atau ngerasa itu susah ya dinikmati aja sih. Soalnya semua orang pasti gitu ya, kalau maba sampai semester 2 tuh ngerasa salah jurusan, terus pengen pindah kampus, pengen pindah jurusan gitu. Tapi kalau udah semester 4, 5 tuh udah biasa, udah bisa adaptasi, udah bisa ngerti tentang mata kuliahnya. Dia itu belajar apa aja sih? Nah, dia itu belajar tentang yaitu aku tadi bilang negara-negara ya, belajar politik, tapi itu banyak yang salah gitu, banyak yang ngira HI itu belajar bahasa Inggris. Sebenarnya HI itu nggak belajar bahasa Inggris, itu tuh jurusan bahasa Inggris yang belajar bahasa Inggris. Kalau HI itu jurnalnya yang bahasa Inggris, tapi jangan takut nggak bisa ngerti bahasa Inggrisnya karena kan bisa translate ya, jurnalnya kan juga tinggal kopas translate buat kalian terjemahin dan jawab-jawab soalnya itu. Jadi banyak yang bilang kalau HI itu pintar bahasa Inggris pasti, padahal tuh enggak, tergantung orangnya gitu loh. Yang bahasa Inggris itu udah pasti jurnalnya gitu. Kalau tugasnya itu beberapa kadang soalnya juga bahasa Inggris dari dosen atau PPT-nya, tapi nanti kalian juga pasti paham lah gitu seiring berjalannya waktu. Meskipun nggak bisa bahasa Inggris atau nggak jago, tapi kayak aku juga pasti nanti bisa paham gitu. Nah, terus di semester berapa ya, semester 5 gitu ya kayaknya itu kalian itu ada penjurusan gitu loh, kalian mulai masuk pilih mau negara apa gitu. Ada semester 4 kayaknya atau udah lupa sih, pokoknya itu ada pilihan mau Timur Tengah, Asia Timur kayak Jepang, Korea gitu ya, atau Pasifik atau enggak Eropa. Nah, kalau aku milihnya itu Timur Tengah. Jadi Timur Tengah itu kan bahas tentang negara-negara di Timur Tengah kayak Arab gitu, kayak Afghanistan gitu-gitulah. Terus kalau Eropa biasanya yang di kampusku tuh paling banyak Eropa ya, banyak yang milih Eropa, terus milih Asia Timur ya karena Korea-Koreaan gitulah ya. Terus kalau paling sepi itu biasanya Pasifik sih, Pasifik sama Asia Tengah. Asia Tengah itu India kayak gitu, Bangladesh gitu tuh dikit. Tapi kalau Pasifik, bukan Asia Pasifik ya, Pasifik itu kayak Australia, Sydney gitu kayak gitu tuh aku juga ngambil. Pokoknya ngambilnya 2 kalau di kampusku ya, tapi setiap kampus kan beda gitu. Nah, kalian disitu mulai mempelajari tentang negara itu lebih dalam gitu loh. Jadi lebih penjurusan gitu. Pokoknya tergantung minat HI itu, kalian mau negara apa tuh bisa dipelajari gitu loh. Eropa boleh, Korea boleh kayak gitu. Arab-Araban juga boleh gitu. Terus nah kalau di kampusku ini baru bisa semester 8 skripsi gitu. Makanya sebenarnya tergantung kampus lagi sih. Misalnya kalau bisa lebih cepat ambil skripsi ya lebih enak gitu ya, matkulnya lebih cepat selesai. Terus dia itu pokoknya kita nggak belajar bahasa Inggris, kita nggak belajar tentang pelajaran bahasa Inggris, tapi itu ya cuma itu jurnalnya sama tugasnya aja yang bahasa Inggris.
Tapi juga ada dosen yang bule gitu ya. Tapi ya tergantung sih, maksudnya tergantung kampusnya ya, ada dosen bulenya apa enggak. Terus sebenarnya jurusan HI itu nggak susah sih ya. Pokoknya kalian tuh kalau nggak bisa nanti juga pasti bakal bisa seiring semester gitu loh. Pertama-pertama juga kayaknya susah, terus itu di kampusku pertama kali semester 2 itu ada pelajaran statistik, hitung-hitungan ya. Sebenarnya tuh nggak penting-penting banget sih buat HI, tapi semua jurusan kayaknya ada di semester 2 tentang statistik gitu loh. Terus karena aku udah lulus ya, jadi udah gak lupa tentang semester-semester dulu. Terus sekarang kalau misalnya kalian udah milih itu ya, kalian semoga bisa survive sampai lulus nanti. Karena kalian tuh bakal sering banget tugasnya ngerjain jurnal. Pokoknya bikin jurnal, bikin artikel gitu lah, tapi dalam bahasa Indonesia kok. Cuma sumbernya biasanya kebanyakan bahasa Inggris. Kayak skripsi itu biasanya biar gak kena plagiasi itu ya, kalian harus pakai artikel atau jurnal bahasa Inggris. Kayak aku tuh full bahasa Inggris sumbernya, jadi plagiasinya kenanya rendah gitu. Kalau kalian pakai bahasa Indonesia, skripsi dari Indonesia itu pasti bakal gede kena plagiasinya tentang skripsi itu ya. Terus tugasnya pokoknya dari maba sampai semester tua itu kalian bakal sering buat jurnal. Jurnalnya tuh bisa kelompokan, bisa individu. Paper gitulah ya, paper tuh sering banget. Sebenarnya awal pertama kali tuh bikin kayak susah gitu ya, apalagi waktu dikasih tahu minimal 5.000 kata atau 6.000 kata, terus semua teman-teman udah pada protes gitu, ya ampun Pak, mana individu lagi gitu kan. Terus habis itu akhirnya lama-kelamaan udah biasa, udah kayak pokoknya ngerjain lah urusan salah atau bener belakangan, pokoknya ngumpulin sesuai deadline gitu. Pokoknya hampir semua setiap matkul tuh pasti ada tugas bikin papernya sih, atau enggak presentasi tentang negara. Kayak pas itu aku ada presentasi tentang negara-negara di Asia Tenggara. Pasti aku dapetnya Filipina. Itu seru sih sebenarnya, karena setiap kelompok itu bisa mempresentasikan tentang negara-negara pilihan yang mereka dapetin gitu loh. Jadi kita juga tahu, terus ada tebak-tebakan bendera kayak gitu. Sebenarnya belajar itu seru sih, kita jadi tahu tentang negara-negara luar ya. Maksudnya nggak cuma Indonesia doang, tapi kayak negara-negara misalnya Timur Tengah, kalian jadi tahu ini presidennya siapa, pemerintahannya gimana, terus kehidupan di sana gimana, politiknya gimana gitu. Pokoknya sebenarnya seru sih, pokoknya bukan yang kayak harus dibuat stres atau takut nggak bisa dapat kerja karena dia lingkupnya luas. Pokoknya jalanin aja dulu sesuai keinginan kalian. Dan nanti kalau misalnya udah lulus ya urusan belakangan lah ya, saya dipikirnya nanti aja gitu lah. Karena kalau teman-temanku yang udah lulus ini termasuk aku, akhirnya kita semua pindah murtad nggak sesuai jurusan. Kayak misalnya temanku itu sama kakak tingkatku itu akhirnya mereka ke digital marketing gitulah ya. Ada yang temanku tuh ada yang call manajemen, nanti kalian bisa cari sendiri di Google artinya. Terus ada yang grafik design, temanku karena dia emang pinter gambar-gambar kayak di cafe gitulah ya. Terus juga cuttingku tuh juga ada yang sosmed spesialis. Kalau aku akhirnya pindah ke copywriter. Pokoknya intinya semuanya kebanyakan pindahnya ke digital gitu loh. Karena kan zaman sekarang juga kerjanya kan kebanyakan digital ya. Terus kan biasanya anak-anak hits itu juga emang biasanya kerjanya di digital gitulah ya. Jadi sebenarnya tergantung kalian sih mau kerjanya di mana. Soalnya kan HI itu biasanya tuh katanya pasti jadi dubes ya, pengennya bilang tuh nggak ada yang pengen jadi dubes ya, maksudnya bukan nggak ada sih, pasti teman-temanku juga nggak pengen gitu loh jadi dubes. Maksudnya udah tahu kalau itu kayak nggak bakal bisa gitu ya, susah gitu. Pokoknya sebenarnya HI itu bukan tentang apa ya, nggak melulu tentang cita-citanya tuh, nggak melulu tentang harus jadi dubes atau di Kemlu gitu loh, banyak yang lain. Jadi jangan insecure nanti kerja di mana, pasti banyak kok. Kalau kalian pengen jadi lintas jurusan murtad dari jurusan HI juga nggak apa-apa, kayak aku gini. Bukan berarti ilmunya nggak kepake ya, ilmunya pasti bakal kepake kok, bahasa Inggrisnya atau tentang negara-negaranya itu pasti bakal kepake kok. Kayaknya udah cukup ya aku ceritain dari awal sampai akhir mau lulus buat dapat kerja, karena aku juga udah lupa kalau tentang kuliahnya karena udah lulus juga, udah semester tua. Aku semester 9 baru lulus karena kan skripsi di kampusku, di jurusanku tuh baru bisa waktu semester 8 gitu, jadi emang agak telat gitu sih. Oh iya, ini ada buku-buku yang bisa kalian beli waktu kalian maba sampai semester berikutnya. Yang biasanya tuh kalau maba kan wajib ya disuruh beli buku sama dosen, kalau nggak beli nggak boleh masuk kan, biasanya gitu. Terus ini aku akhirnya waktu maba itu sama teman-teman beli buku banyak sih. Yang pertama itu ini bukunya Muchtar Masud. Nah, kalian semua yang mungkin udah semester tengah
di HI atau baru maba mungkin kalian udah pasti tahu ya buku ini. Buku Muchtar Masud ini tentang studi HI. Nah kalian tuh biasanya wajib beli ini gitu. Tapi kalau aku sebenarnya nggak pernah baca sih ya, kan aku nggak suka baca. Terus ini yang kedua, ini waktu semester 2 ada tentang matkul OAI. OAI itu organisasi administrasi internasional. Pokoknya semuanya belakangnya internasional ya kalau di HI itu matkulnya. Nah ini juga sama sih sebenarnya buku-bukunya itu ya. Kalau aku pribadi aku nggak pernah baca sih, tapi tergantung kalian ya. Kalau kalian suka belajar ya pasti bakal dibaca. Terus ini buku paling tebal, kalian juga pasti tahu ya kalau udah semester tengah atau maba. Ini buku paling tebal di HI. Waktu maba harus beli ini tentang teori HI, yang biasanya matkul paling susah ya katanya. Banyak yang dapat nilai jelek gitu. Terus ini tuh dalamnya bahasa Inggris. Ya tentang teori-teori HI gitu lah. Teori HI kan banyak gitu ya. Jadi kalian bisa dapetin semuanya tuh di dalam buku ini. Terus kalau ini mungkin nggak wajib ya, karena waktu semester awal dulu aku ada pelajaran matkul dasar-dasar logika. Nah itu sebenarnya bukan tentang HI juga sih, maksudnya tentang logika kalian gitu kayaknya, udah lupa sih. Ini buku tentang logikanya itu, ya setiap kampus beda matkul lah ya. Jadi kalian bisa beli beberapa yang udah aku kasih tahu, yang mungkin nanti kalian bakal disuruh beli ya. Kalau nggak beli nggak boleh masuk gitu. Oke deh semua, makasih ya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. See you!